Halo teman-teman semua, berjumpa lagi di channel Pasti Bisa. Baik, kali ini kita bahas fisika kelas 11 tentang pembahasan soal kesetimbangan benda tegal. Baik, kita mulai dari nomor 1. Pada gambar berikut, batangnya AB itu salah satunya apa? Batangnya AB itu yang di tengah di sini ya. Beratnya cuma 250 Newton. Yang kita tanya, jika sistem dalam keadaan setimbang, yang ditanya massa C, berarti yang di bawah ini ya. Berarti kita membahas apa? Mengenai salah satunya syarat kesetimbangan. Kalau syarat kesetimbangan di sini, maka sigma dari fx itu akan bernilai 0 dan sigma dari f disumbu y itu juga bernilai 0. Itu dikatakan sebagai namanya gerak translasi gitu ya. Ada juga yang perputaran, berarti dalam jumlah ini sigma itu jumlah momen gaya atau torsi ya, itu akan bernilai 0 juga. Itu akan mengalami gerak rotasi gitu ya teman-teman. Kalau ada simbolnya T kayak gini, itu dibacanya namanya tau. Itu besarannya itu adalah torsi atau momen gaya. Maka satuannya itu Newton meter. Kalau untuk rumus dari momen gaya atau torsi dengan Tau ya. Rumusnya adalah gaya dikali sama lengan. Kalau syaratnya rumusnya katakanlah gitu ya. Rumusnya ini. Jadi kalau ada kata sifatnya tegak lurus, maka itu dari sin 90 itu nilainya berarti 1. Kemudian khusus yang F kali L itu anggapanlah bernilai 1. Kalau tidak tegak lurus berarti pakai yang itu ya, Tau sama dengan F dikali L ya, pakai sudutnya sinus theta gitu ya teman-teman. Ini namanya dinyatakan sebagai tidak tegak lurus namanya. Ini syaratnya tidak tegak lurus. Makanya rumusnya si Tau itu F dikali L dikali sama sin theta. Sedangkan kalau torsi atau momen gaya Tau, rumusnya F dikali L saja, berarti gaya F kan, dengan L itu panjang lengan, membentuk tegak lurus, sudutnya 90 dalam sin, nilainya 1 gitu ya. Jadi kalau F itu berarti dia gaya, satuannya Newton, sedangkan L-nya itu apa? Panjang lengan dari batang ya biasanya. Itu satuannya meter gitu teman-teman. Maka pertama kita cari apa? Tinjau ya. Yang pertama kita cari apa? Berarti tinjau dari yang pertama katornya dulu kan. Kator itu pasti kalau ke arah atas itu diberi tegangan tali atau T. Sedangkan
ke arah bawah itu diberi sebagai berat beban atau W. Berarti posisinya di C. Gitu ya. Kemudian tinjau katakanlah kator ya, tinjau kator. Jadi maka syaratnya itu kan dari kata sigma dari Fy itu akan bernilai 0. Maka berarti kator di sini berarti kalau ke atas positif dan kalau ke bawah negatif ya. Jadi T-nya positif. Kalau ke bawah si WC-nya itu akan bernilai min WC setara dengan 0. Gitu ya. Kemudian maka T-nya sama dengan, kalau di luas kiri WC-nya min, ke kanan jadi WC. Itu persamaan yang pertama, teman-teman. Kemudian kita lanjut cara yang kedua, kita cari namanya tinjau. Tinjau ini batangnya AB ini ya, yang di tengah di sini ya. Berarti tinjau dari batang dari A ke B gitu ya. Jadi katakanlah di tengah, berarti tengahnya di sini, tengahnya ya. Berarti ke bawahin itu diberi nilainya W. Berarti W itu yang diketahui itu berat dari batangnya AB selalu posisi di tengah. Ya, untuk W, berat beban batangnya AB itu posisi selalu di tengah. Berarti diketahui sebesar 250 Newton. Jadi kalau untuk titik polosnya, kalau titik polos itu ya, kalau ada kata titik polos itu anggap sebagai titik tumpu ya teman-teman, tumpu ya. Berarti ya kalau dia polos, kalau polos itu anggaplah dia tumpu. Jadi titik tumpunya berarti bagiannya di sini kan. Berarti di sebelah di sini itu namanya titik polos ya, sampai di sini. Berarti dalam menghitung momen gaya gitu ya. Jadi kalau misalkan momen gayanya dari W dulu kan, W-nya ke arah mana? W-nya ke arah kiri. Berarti ke arah kiri ke sini menunjukkan sebagai searah jarum jam gitu ya. Gitu ya teman-teman. Berarti searah jarum jam. Maka nilainya positif. Kemudian kalau misalkan ini diberi ke atas tegangan tali juga. Jadi tegangan talinya berarti dia ke arah ke kiri kan. Itu menunjukkan berlawanan jarum jam, itu dikatakan sebagai bernilai negatif gitu teman-teman. Oke. Kemudian di sini kita butuh katakanlah berarti poros di titik tumpu. Poros di titik tumpu. Maka titik tumpu tersebut, jadi maka sigma jumlah dari momen gaya itu akan bernilai 0. Kemudian berarti kalau W itu membentuk tegak lurus ya teman-teman. Jadi batasnya di sini kan kita menghitung lengan dulu berarti. Jadi
posisinya dari A sampai tengah, maka kalau dari A sampai B ya, berarti lengan dari A, B itu tinggal dihitung aja 0,5 sama 2. Jadi 0,5 ditambahin 2. Jadi hasilnya 2,5 meter. Maka berarti batangnya AB dalam berat bebannya posisinya di tengah ya. Berarti dari 2,5 itu dari A ke berat beban untuk lengannya. Jadi maka lengan AB-nya total langsung dibagi 2 karena di tengah-tengah ya. Maka 2,5 bagi 2 hasilnya 1,25. Di sini 1,25 meter. Maka dari tumpu sampai titik tengah berat beban itu jadi dari 1,25 ujung tengah dikurangin sama ujung sampai tumpu 0,5. Jadi dari tumpu sampai tengah itu nilainya 0,75 meter ya. Kemudian berarti polosnya kita cari langsung ya. Berarti maka di sini kan maka nilainya W-nya berarti plus ya, searah jarum jam ya. Maka tinggal kita kali lengannya berarti dari tumpu katakanlah 0,75 aja ya, biar nggak ribet. Berarti 0,75 meter ya. Berarti tegak lurus ya ini ya. Kemudian kita kurangin. Berarti kalau untuk menghitung momen gaya cuma batangnya AB aja ya. Yang kartonnya berarti skip gitu ya. Jadi tinggal kita kurangin karena berlawanan ke kiri bawah ya si T-nya. Maka T-nya tinggal kita kali berarti dari ujung B sampai titik tumpu ya. Berarti katakanlah dari tengah sampai ujung B itu juga 1,25 meter ya. Maka berarti dari ujung B sampai tumpu ya di sini. Berarti tinggal dari tengah sampai ujung kan 1,25. Kemudian dari tengah sampai tumpu 0,75. Jadi 2 ya. Berarti jadi 2 meter. Karena sifatnya tegak lurus ya teman-teman. Itu akan bernilai 0 ya. Maka kalau di sini 250 berarti W ya. Yang tengah berarti masukin 250 dikali 0,75 meter. Ini Newton ya. Tinggal kita kurangin T-nya kan belum tahu. Dikali 2 meter sama dengan 0. Gitu ya. Maka nilainya 250 kali 0,75 187,5 ya. Kurangin 2T ya. Ya, sama dengan 0. Karena T kali 2 jadi 2T. Kemudian yang kiri sama kanan coret ya, min. Maka T-nya sama dengan 187,5 dibagi 2. Jadi dapatnya 93,75 Newton gitu. Jadi langsung kita masukin langkah yang ketiga. Berarti dari persamaan pertama ini ya. Jadi tegangan tali sama dengan berat beban di C. Berarti posisinya di kator ya. Ini yang di C.
Berarti maka T-nya itu kalau berat beban di C, tapi yang ditanya massa C ya. Berarti berat beban di C, maka massa di C dikali sama G-nya itu adalah percepatan gravitasi. Maka T-nya masukin 93,75 sama dengan massa di C, tinggal kita kali percepatan gravitasi 10 ya. Maka jadi MC-nya langsung aja massa di C dari 93,75 dibagi 10 dalam satuan kilogram akan menjadi 9,375 kilogram. Gitu teman-teman. Paham ya? Kita lanjut berarti nomor 2. Batang homogen AB panjangnya 80 cm dengan berat 20 Newton, berat beban 40 Newton, dan BC adalah tali. Jika jarak AC-nya 60 cm, maka besar tegangan talinya. Oke. Jadi, berarti beratnya dari A ke C itu diketahui 60. Kemudian, panjangnya dari A menuju ke B itu nilainya 80. Nah, berarti beratnya yang di tengah di sini dari AB-nya ya, membentuk sebagai batang homogen ini ya. Berarti tengahnya di sini. Berarti diberi W. Habis itu berarti W bebannya ke bawah yang ujung kanan, berarti WB ya. Kemudian dan BC ini dari B ke C itu panjang tali ya, sisi miring. Nah, berarti yang kita butuh tegangan tali gitu ya. Berarti posisi tegangan tali kan berarti ke arah talinya miring ya, berarti ke atas T. Maka sudutnya di sini sebagai tambahan yaitu theta. Maka nilainya kita tarik ke atas ya. Berarti dalam trigonometri, jadi tetanya di posisi datar. Kemudian tegangan talinya itu bentuknya miring, akan tetapi kita tarik ke atas dulu. Berarti dia depan ya. Kalau tetanya mendatar untuk ke arah atas ini, berarti T sin theta. Gitu ya teman-teman. Kemudian kita cari nih pakai Pitagoras kan dalam sisi yang miring ini ya. Jadi cari sisi miringnya. Jadi caranya kan miringnya kan BC-nya tali ya. Pakai Pitagoras diakalkan dari AB-nya 80 kuadrat tambah AC-nya 60 kuadrat. Jadi BC-nya berarti 6.400 ditambah 3.600. Maka BC-nya menjadi akar dari 10.000 akan menjadi 100 cm. Ketemu ya. Kemudian yang diminta kita mencari sigma momen gaya itu dalam setimbang itu selalu 0 gitu ya. Maka kita mencari putarannya ya. Berarti kalau misalkan polosnya pasti di tembok ya. Tembok itu polos ini ya. Berarti katakan sebagai polos itu di A sebagai tembok itu ya. Itu polos. Ini ya polosnya berarti di sini. Jadi berarti W-nya berarti ke arah
kiri sini, maka searah ya, berarti plus. Kemudian WB juga ke kiri itu namanya searah ya, itu plus. Kemudian T sin tetanya ke atas ya, berarti ke arah kiri, berlawanan jadi min. Gitu ya teman-teman. Jadi berarti masukin W nya plus, tinggal kita kali. Berarti lengannya kan setengah ya, berarti dari A sampai tengah kan 80 jadi 40 ya gitu. Jadi 40 ya, ditambah berarti W nya si beban dikali berarti lengannya dari B sampai A ya, itu lengan total 80 ya, tinggal kita kurangin berarti dia T sin theta berarti ditarik ke atas ya, berarti min ya, ke kiri karena berlawanan ke arah sini ya. Jadi maka T sin theta tinggal kita kali lengannya sama 80 itu bernilai 0 ya. Jadi kalau misalkan T nya kan tegangan talinya miring BC, itu tegangan tali ya, 100 cm itu tegangan tali gitu ya. Jadi kalau W nya kan 20 kali 40, kalau 40 itu kan kalau ke senti ya, senti ke meter, jadi 0,4, di sini 0,8 gitu ya. Kalau tegangan tali belum tentu segitu ya, saya hapus saja. Jadi 20 kali 0,4 ditambah 40 kali 0,8, tinggal kita kurang ya teman-teman. Jadi kalau T nya kan belum tahu ya teman-teman, jadi bukan tegangan tali ternyata gitu ya. Jadi caranya kita masukin aja, kita cari sin theta. Kalau sin theta itu kan di dalam trigonometri itu D per demi ya. Kalau depannya berarti tetanya mendata, berarti ke arah tembok ya. Berarti temboknya vertikal 60 itu katakanlah 60 ya, dibagi kemudian yang miringnya berarti ini ya, BC nya berarti 100 itu ya, berarti dipecahin aja masing-masing ini kan bagi 20 ya, jadi 3/5 gitu ya. Jadi sin tetanya ketemu, masukin 3/5 kali 80 jadi 0,8 ya, berarti gitu ya, 0,8 sama dengan 0 gitu ya. Kemudian 20 kali 0,4 itu jadi 8 ditambah 40 kali 0,8 32, tinggal kita kurangin. Kalau gitu pindah ke kanan aja ya si tegangan talinya. Jadi pertama 3 kali 0,8 kan 2,4 ya, dibagi 5 kan jadi 0,48 T ya berarti ya. Jadi maka 8 tambah 32 kan jadi 40 sama dengan 0,48 T gitu ya. Yang butuh itu kan tegangan tali berarti, maka tegangan talinya dari 40 dibagi 0,48
48 ya, yaitu 83,33 Newton. Ketemu ya untuk nomor 2. Oke? Semoga paham ya teman-teman. Kita lanjut berarti untuk nomor 3 ya. Kemudian ada kata batang AB dia homogen, berarti yang di miringnya ya, panjangnya 10 meter dan berat cuma 200 Newton, bersandar pada dinding vertikal. Berarti katakan yang licin yang ini di B ya, ini sebagai namanya licin. Kemudian bertumpuk horizontalnya berarti yang kasar ya di A. Kemudian batangnya AB pasti 60 derajat ya. Di A di sebelah sini di kanan data ya. Jika batang tepat itu akan digeser, maka yang kita tanya koefisien gesek di A berapa gitu ya. Jadi pertama itu kalau koefisien gesek pasti butuh gaya normal kan. Berarti gaya normalnya dari gaya yang tegak lurus ya, dari ujung bawah sampai atas, itu gaya normalnya N di A gitu ya. Kalau licin berarti butuh gaya normal juga, berarti dari ujung bawah secara tegak lurus dari ujung sampai tegak ya pokoknya ya, itu yang gaya normal ya, berarti NB gitu ya. Kemudian ada batang homogen AB, berarti berat bebannya berarti selalu di tengah ya, yang saya jelaskan tadi di nomor 1 dan nomor 2, berarti W gitu ya. Kemudian kalau di permukaan kasar berarti mengalami koefisien gesek ya di A ini ya, berarti selalu ke arah kiri. Itu berarti namanya F, koefisien geseknya berarti FA ya gitu ya, titik A nya gitu. Tinjau katakanlah sebagai gaya ya, berarti tinjau gaya gitu ya. Kalau mengalami setimbang, maka gaya di sumbu X itu akan bernilai 0 karena setimbang ya. Berarti cari setimbang dulu. Berarti kalau di X berarti gaya normal di B ke arah kanan. Kemudian gaya gesek di A nya berarti selalu ke arah kiri, berarti min ya. Berarti kanan positif di NB, kalau kiri kurang gesek F kecil di A itu akan bernilai 0. Maka gaya normal di B itu setara dengan kalau di kirinya min ke arah kanan plus ya gesek di A gitu ya. Itu sebagai katakanlah berarti gesek di A pasti berubah ya. Itu rumusnya kalau gesek di A kan gaya gesek, rumusnya jadi mu dikali sama normal di A nya ya gitu teman-teman. Kalau mu itu namanya koefisien gesek ya, jadi maka mu nya adalah rumusnya gaya normal di B dibagi gaya normal di A karena pindah ruas ya. Itu persamaan yang pertama gitu ya. Kemudian jumlah dari gaya sumbu Y vertikal itu juga 0 ya, setimbang. Berarti kalau ke atas normal di A positif berarti atas ya. Kalau W nya ke bawah langsung kurangin W ya, sama dengan 0. Maka gaya normal di A itu setara dengan W gitu ya teman-teman.
Kemudian gaya normal di A itu W-nya berarti diketahui itu 200 Newton ya, berarti 200 Na-nya. Kemudian kita lanjut yang kedua, berarti tinjau momen gaya ya, berarti tinjau momen gaya gitu ya. Kalau momen gaya, nah momen gaya itu selalu polosnya berarti di A ya teman-teman, berarti di ujung di sini ya. Berarti kalau misalkan W-nya berarti pasti ke arah kanan ya. Kalau ke arah kanan berarti berlawanan, jadi min gitu ya. Kalau NB-nya berarti ke arah kanan, berarti searah ya, berarti ke sini searah jarum jam itu positif teman-teman. Jadi kalau misalkan ini lengannya dari kiri sampai sini, itu namanya lengan ya berarti ya, karena lengannya di sini, karena batangnya ini kan, batang homogennya itu di lengannya. Karena lengannya miring, kalau posisi mendata berarti sudutnya posisinya mendekat, maka jadi L-nya cos theta gitu ya. Kemudian kalau ke arah atas ya, kalau ke arah ke atas, kalau misalkan sudutnya posisi horizontal berarti ke arah depan ya, berarti jadi L-nya sin theta gitu teman-teman. Maka kalau momen gaya, jumlah momen gaya itu selalu bernilai 0 ya. Jadi berarti W berat beban tinggal kita kali aja berat beban tersebut. Kalau ke arah kanan berarti min ya, setengah L ya, setengah L. Berarti kalau misalkan W-nya itu putarnya berarti ke arah kanan, berarti datar pakai yang cos ya, berarti L-nya pakai yang cos theta gitu teman-teman. Langsung kita tambahkan kayak normal di B, langsung kita kali berputarnya plus ya, karena searah itu kan vertikal ya, berarti maka langsung L dikali sin theta ya, itu akan bernilai 0 karena polosnya di bawah ini yang jepit ini di dekat sudut gitu ya. Kalau soal seperti ini ya, harus posisinya di jepit dekat sudut ya, yang di sini polosnya, karena di tumpuan jepit ini ya, logikanya gitu. Jadi maka W-nya pindah ya, berarti NB dikali L sama sin theta, yang min itu ke kanan ya, jadi W kali setengah L kali cos theta gitu ya. Jadi L yang kiri kanan coret ya, sisanya berarti jadi berarti NB-nya kita ubah aja, berarti NB itu adalah mu sama Na itu kali silang ya, kali ya, tinggal disubstitusi berarti jadi mu kali Na ya. Langsung kita kali sin theta sama dengan W dikali setengah dikali sama cos theta gitu teman-teman. Maka di sini mu-nya kan mu sama Na-nya, pokoknya mu-nya kan tetap ya di kiri ya, berarti mu-nya di sini, maka mu-nya tetap. Yang kita cari apa? Koefisien gesek berarti ya. Jadi caranya berarti
berarti sin theta langsung kita bagi ya, karena cosnya di kanan kali ke kiri jadi penyebut ya. Berarti cos theta itu sama dengan, berarti W dibagi 2NA ya, normal di A gitu ya. Normal di A itu di kirinya pembilang, luas kanannya jadi penyebut gitu ya. Jadi maka mu kalau sin bagi cos itu di identitas trigono atau rumus trigono itu jadi tan theta ya. Jadi maka W bagi 2NA gitu ya teman-teman. Maka berarti mu nya kita cari sama dengan, berarti W nya itu kan berat bebannya kan sama aja W ya. Berarti jadi maka W itu berat beban gaya normal di A dibagi 2NA, tan tetanya silang ke bawah ini ya. Jadi dari kiri atas kanan bawah jadi tan theta ya ini ya. Maka NA nya kiri kanannya coret ya. Jadi mu nya adalah 1/2 tan theta. Maka 1/2 kali tan, sudutnya theta yang di sini 60 ya. Jadi maka nilainya 1/2 kali, kalau untuk tan 60 yaitu AK 3 gitu teman-teman. Kalau AK 3 penyebut itu harus rasionalkan ya. Jadi 1/2 AK 3 kali AK 3 per AK 3 sekawan ya. Maksudnya saya sekawan ya. AK 3 per AK 3 gitu ya. Kalau atasnya 1 kali berapapun tetap AK 3 ya. Tinggal kita bagi 2 tetap kali yang kirinya kan AK 3 dikali AK 3 jadi 3 ya. Jadi hasilnya 1/6 AK 3. Dapat ya untuk nilai dari koefisien gesek di A, dapatnya 1/6 AK 3 gitu teman-teman. Semoga paham ya. Kita lanjut nomor 4. Apabila sistem pada gambar dalam keadaan setimbang, maka besar T1 dan T2. Nah, berarti kita perlu garis tambahan ya. Jadi kalau ke arah kanan kemudian ke arah atas ya, karena T2 nya miring ya. Berarti kalau ke arah kanan sudutnya kan di posisinya 45 nya di sini ya. Berarti sudutnya pasti katakanlah dalam berseberangannya, berarti di sini ya, sudutnya di sini 45 derajatnya. 45 derajatnya di sini ya. Kalau dia dekat berarti datar, posisinya di sini berarti T2 cos theta ya. Kalau ke atas berarti menjauh, berarti depan, berarti T2-nya kan miring awalnya kan. Jadi kalau menjauh berarti sin theta gitu ya. Jadi berat bebannya berarti ke arah bawah kan. Berarti kalau berat beban di bawah katakan W. Jadi kalau ditanya dalam keadaan setimbang, itu selalu jumlah dari gaya di sumbu X bernilai 0 dan total di gaya sumbu Y akan bernilai 0 gitu teman-teman. Maka pertama kita cari berarti gaya di sumbu Y itu setara dengan 0 karena setimbang. Maka kalau ke atas logikanya itu positif, sedangkan ke bawah itu si W nya min ya. Jadi
T2 sin theta yang vertikal ya, atasnya positif, ke bawah min W ya, sama dengan 0. Gitu aja ya. Jadi T2 sin theta, kalau min ke kanan jadi plus, yaitu W. Berarti W-nya itu diketahui 10 Newton ya. Berat beban itu W. Gitu ya. Jadi maka T2 sin theta itu bernilai 10, teman-teman. Gitu ya. Itu sebagai namanya persamaan yang pertama ya. Kemudian kita lanjut, kita cari total data dari gaya sumbu X itu setara dengan 0 ya. Jadi kalau ke arah kanan itu positif ya, dan T1 nya ke kiri jadi min ya. Katakanlah T1 ke kiri min, kalau ke kanan berarti T2 cos theta dikurangin sama T1 sama dengan 0. Maka T1 berpindah akan menjadi T2 cos theta. Gitu aja ya. Sama aja. Jadi maka T1 nya gak tahu ya berapa. T2 di sin ini sin 45 derajat ya, sama dengan 10 ya. Jadi maka sin 45 itu jadi nilainya di tengah-tengah ya, yaitu nilainya setengah AK 2 ya, itu sama dengan 10 gitu ya. Itu T2 ya enggak. Jadi kalau setengah AK 2 menjadi AK 2 per 2 kali T2 sama dengan 10 ya. Jadi T2 balik ya, T2 nya menjadi 10 kali 2 AK 2 ya, karena balikan ke kanan. Kalau AK-nya rasional itu sekawan ya, jadi AK 2 per AK 2 gitu ya. Jadi maka T2 sama dengan 10 kali 2 kan jadi 20 AK 2 ya, dibagi untuk yang penyebutnya AK 2 kali AK 2 jadi 2 ya. Coret aja, habis 20 nya 10, maka T2 nya jadi 10 AK 2 Newton ya. Jadi kita lanjut, T1 sama dengan T2 nya dapatnya segini ya. Nilainya berarti 10 AK 2 ya, dikali dalam satuan Newton dikali kosinus 45 derajat ya. Maka T1 sama dengan 10 AK 2 Newton dikali, kalau untuk cos 45 kan di tengah kan, di sudut istimewa trigonometri ya. Itu sama yang 45 dalam sudut, nilainya setengah AK 2 juga ya. Jadi T1 sama dengan 10 per 2 nya coret ya, ini ya. Habis ini 5. Jadi sisanya AK 2 kali AK 2 kan AK 4 berarti 2 ya. Jadi 5 kali 2 aja nih, satuannya Newton. Maka tegangan T1 nya 10 Newton. Ketemu ya. Untuk nomor 4 semoga paham ya. Kita lanjut nomor 5, batang homogen bermassa M dalam kondisi setimbang seperti pada gambar yang ini ya. Yang kita tanya diketahuinya kan percepatan gravitasi G. Yang kita tanya besar torsi yang dialami tiang penumpu terhadap titik tancap itu di titik A ya, yang kita tanya. Kalau kondisi setimbang kan sigma F nya kan selalu 0, terbagi 2 macam di sumbu ya, di gaya. Maka total gaya X nya 0 mendatar, total gaya di Y itu yang vertikal 0 ya. Kemudian sigma torsinya itu
momen gayanya juga 0 karena setimbang ya. Jadi kita polosnya itu batang homogennya M ya. Berarti kemudian katakanlah titik tengahnya itu butuhnya sebagai berat beban. Kalau yang ini tegangan tali ya, ke atas ini ya. Kalau ke atas berarti sudutnya jauh ya, maka T sin sudutnya 45 derajat. Kemudian gitu ya teman-teman. Kita cari yang sigma tosi ya. Sigma tosi itu akan bernilai 0, berarti polosnya yang tumpu ya, berarti polosnya itu selalu di titik tumpu ya teman-teman. Jadi maka kita cari jarum jamnya dulu, berarti W nya ke arah kiri itu searah ya, jadi plus, berarti W nya ke arah kiri jadi min teman-teman, gitu ya. Berarti kalau kita cari di sini, maka langsung aja berarti plusnya ke arah kiri, W nya kalau katakanlah ini L ya, berarti dari batangnya homogen itu dari ujung ke ujung berarti L, diberi L ya. Jadi kan di sini kan W kali setengah L ya, langsung kita kurangin T sin 45 ya, tinggal kita kali sama berarti keseluruhan ya, berarti L itu sama dengan 0 ya. Berarti maka di sini W kali setengah L yang T nya sin ke kanan jadi plus ya. Jadi T sin 45 derajat kali L ya. L nya kiri kanan coret itu W kali setengah sama dengan T kita kali ya, sin 45 itu setengah akar 2 ya. Jadi yang setengah itu coret ya, W nya setara dengan akar 2T gitu ya. Habis itu kan di sini yang kita tanya apa? Yang penumpu terhadap titik tancap, berarti A-nya di sini, ya nggak? Berarti kita butuh berarti gaya normalnya berarti ke atas kan, tegak lurus berarti N. Gitu ya. Jadi kalau misalkan ke arah kanan di sini si tegangan talinya dekat sudutnya sin 45 ini, maka T cos 45 derajat gitu ya. Jadi katakanlah berarti tiang penumpu terhadap titik tancapnya A, berarti torsi di A. Berarti ini katakanlah ini searah ke arah ke sini ya, ke kanan kan, ke sini. Berarti nilainya plus gitu ya. Berarti maka yang kita butuh posisinya ke arah vertikal ini, berarti ketinggiannya ya, berarti H dikali sama T cos 45 ya. Berarti W itu kan MG ya nggak? Jadi akar 2 per T yang diubah T nya dong ya nggak? Jadi T nya itu kan berarti MG per akar 2 gitu ya. Habis itu ini persamaan yang pertama ya. Jadi maka torsi di A itu rumusnya H dikali, kalau T nya kan diganti ya, dapatkan di persamaan pertama ini ya. Jadi nilainya MG per akar 2 kan, tinggal kita kali cos 45 ini yang ini ya, jadi adalah setengah akar 2 juga, karena sudut istimewanya untuk 45 tengah ya. Jadi maka akar 2 nya coret ya teman-teman. Jadi torsinya tancap A itu akan menjadi MGH yang tengah itu pembilang MGH
bawahnya 2 gitu ya. Maka di sini tiang penumpu titik tancapnya A atau C-nya ini dapatkan adalah MGH per 2 gitu ya teman-teman. Semoga paham ya. Kita lanjut nomor 6. Sebuah roda akan dinaikkan pada anak tangga seperti pada gambar yang ini ya. Bila jari-jari itu L yang gede ya, berat roda itu sama dengan W-nya yang berat beban, tinggi anak tangga itu sama dengan H ya yang ini. Maka yang dibutuhkan gaya minimum ini ya, gaya minimum gitu ya. Maka syaratnya setimbang, maka jumlah momen gaya itu selalu 0 gitu teman-teman. Kalau misalkan berarti batasnya sampai tangga ini ya, berarti anak tangga letaknya di sini, tumpunya di sini ya, karena anak tangga tumpunya di sini, di tengahnya ujungnya lingkaran ini ya. Jadi polosnya kalau F itu berarti ke arah searah ya, itu positif. Kalau W yang ini, kalau W-nya berarti dia ke arah kanan berlawanan, jadi min ya. Gitu teman-teman ya. Jadi maka syaratnya adalah berarti F-nya yang plus dikalikan, berarti kalau misalkan ini kalau kesini kan berarti dari ujung kiri sampai ujung kanan berarti katakanlah L1 ya. Kalau dari W-nya kan berarti katakanlah L2 berarti. Kalau dari ujung sampai di sini pokoknya melewati titik pusat, berarti jari-jari itu L yang gede ya. Jadi berarti kalau F itu katakanlah pakai misalnya ya, berarti F-nya kalau ke arah vertikal berarti rumusnya L2 ya, berarti L2 dikurangin W kali kalau ke arah horizontal berarti L1 berarti ya, L1 sama dengan 0, maka F-nya L2 berarti W-nya dari min ke arah kanan ya berarti ya, berarti ini min ke arah kanan jadi W kali L1 gitu ya. Yang kita butuhkan gaya ini ya, gaya minimum, berarti W ke kanan aja, berarti L1 atas, bawahnya L2 kali W gitu aja ya. Ini masukkan persamaan yang pertama. Jadi kita butuh berarti L2 nya ya. Kalau L2 nya itu L2 nya dari pusat sampai di tengah W kan, berarti rumusnya dari total dulu L yang gede ya, tinggal kita kurangin sama dari batasnya W sampai ujung bawah yang ini namanya H ya, gitu ya. Berarti kalau dari sini sampai di sini berarti H itu ya, yang ini ya. Jadi maka habis itu kita cari L1 nya Pitagoras ya, karena L1 nya ini segitiga siku-siku ya, L1, L2 dengan L yang gede ya. Ini siku-siku yang kayak gini pakai Pitagoras, maka berarti L1 langsung akar dari miring dulu yang lebih besar ya, tinggal kurangin yang pendek L2 nya kuadrat, masing-masing kuadrat ya. Jadi maka L1 sama dengan akar L yang gede ya, berarti ini L yang gede dikurangin, kalau L2 ini dapatnya itu substitusi ya, berarti L gede kurangin H tutup kurung ya, maka L1 nya akan menjadi akar ya,
akar R kuadrat min ya. Kalau R kuadrat jadi R kuadrat, berarti pakai dalam kurung dulu ya. Berarti min sama min jadi min 2 R yang gede H kan. Yang min sama min plus ya, H kuadrat gitu ya. Jadi maka R1 nya akan menjadi akar ya. R kuadrat kalau buka tutup dikeluarin, R kuadratnya jadi min. Kalau yang 2RH itu plus ya, min kali min, kurungnya keluarin, min kali plus jadi min H kuadrat gitu ya. Ini kita coret aja. Berarti R1 nya akan menjadi akar 2RH dikurangin H kuadrat teman-teman. Dapat ya. Langsung masukin masuk ke persamaan yang pertama tadi ya. Berarti yang ini ya. Jadi F nya sama dengan R1 nya itu kan tadi akar 2RH ya, dikurang H kuadrat. Dalam akar ya, dibagi untuk R2 nya L dikurangin H dikali sama W gitu ya, akan menjadi gaya minimumnya F ya. Ini ya, F nya ditanya ya. Jadi maka kalau akar itu menjadi pangkat setengah ya, di dalamnya itu 2RH min H kuadrat. Kalau akar dalamnya kan pangkat 2 nya pangkat setengah kan, KW bagi L kurangi H gitu ya teman-teman ya. Dapat itu aja ya pembahasan soal fisika tentang kesetimbangan benda tegak dalam soal ini. Kurang lebih mohon maaf. Sekian, terima kasih. Semangat ya teman-teman.